Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan suka-suka ikuti cara orang, pakai cara sendiri. Mengikuti gaya-gaya orang itu tuh jadi penjilat akhirnya. Biar saja dengan gaya begini, nggak usah robah-robah. Di dalam Islam itu kan ada 4 sahabat Nabi. Ada yang Abu Bakar, Utsman, Ali, dan Umar bin Khattab. Nah, Ustadz Somad mungkin Abu Bakar, tapi saya tetap Umar bin Khattab. Apapun tetap saya libas. Kau lapor, semakin kencang saya ceramah. Yang lain kau sudah dilapor merayap masuk di kolong, ekornya termasuk. Saya kau lapor tambah kencang, begitu ya. Karena saya tahu bahwa ini bukan permainan dunia, bukan laporan yuridis. Laporannya harus vertikal. Salah sih pendeta-pendeta itu, harusnya jangan lapor UAS ke polisi. Lapor ke Yesus. Keluar dari ruang gereja. Assalamualaikum sus. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu Yahya Waloni itu kurang ajar betul. Engkau kan adalah Tuhan. Iya. Lalu Tuhan kamu? Iya. Tolong tuh Yahya Waloni itu ya sus. Dia sering keliling Indonesia pakai mobil, biar mobilnya masuk jurang dan dia mati satu keluarga. Yesus bilang sulit juga karena aku kan Tuhan untuk kamu, bukan untuk dia. Mantap jiwa. Allahu Akbar. Nah, nggak mempan. Oh, jadi ente bukan Tuhan untuk dia? Bukan. Kita kan Tuhannya Kristen, bukan Tuhan semua umat manusia. Nah, artinya silakan kau tuhankan apa saja, ya. Itu versi lakum dinukum waliyadin. Nah, nggak mempan, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Ini Tuhan. Ini Yahya Waloni dengan Ustadz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Nah, lalu coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu, apalagi itu Yahya Waloni itu. Coba kalau dia bawa mobil biar di tol Solo. Tol itu juga kan yang bangun Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan senang sama kami. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9. Kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kau bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Karena ini Alkitab kemana-mana kan pakai kitab. Pergi ke gereja hari Minggu, awas tunggu hari Minggu Bu ya. Ibu lihat nanti. Rok pendek, kitab tebal begini. naik bukan naik mobil, motorcycle. Sudah miskin kafir lagi. Kalau kita orang kaya, Indonesia ini jangan ente bilang Papua yang kaya. Jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, Aceh yang kaya, Sumatera yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang Islam. Tidak ada itu. Coba kalau orang Islam tidak ada, mati negara ini, tidak ada kekayaan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka Markus 23, apa bunyinya? Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kamu tahu siapa yang bicara itu? Ya. Siapa? Yesus. Nah, kalau Yesus yang bicara begitu, dia Tuhan atau bukan? Ya jelas bukan dong. Nah, kenapa kamu tuhankan dia? Coba kamu buka Al-Quran. Di mana? Al-Maidah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sudah jelas? Sudah. Berarti saya kafir ya? Iya, kamu kafir. Dua perbandingan ayat dari dua versi Bible yang berbeda. Yang benar adalah Al-Quran sebagai pelurus. Ente di sana yang salah, Al-Quran yang meluruskan. Jangan dijadikan sebagai Kalau saya nonton Zakir Naik pun itu bukan ahli debat, bukan, dia apologet. Dia bukan kristolog, dia apologetik. Orang yang mempertahankan keyakinan tidak secara eksklusif atau eksklusivisme itu adalah apologetika, bukan kristolog.
Kristolog itu mata kuliah di Kristen, mempelajari tentang antropomorfisme, bentuk-bentuk fisik antropos yang ada pada orang yang bernama Yesus atau Isa Al-Masih atau Yesus Masih. Studi tentang fisik, reinkarnasi Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Nggak bisa. Semuanya itu harus dikaji secara historis kritis berdasarkan panduan ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah. Di dalam kitab Al-Quran pun Maryam berserta anaknya ditulis dalam Al-Quran, surat Maryam. Nah, menunjukkan bahwa pelaku sejarah hidup dengan orang yang diceritakan dalam sejarah. Itu yang namanya kebenaran. Pelaku sejarah identik dengan sejarah yang dilakukan. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Kalau kurang jelas, inilah data-data kepalsuan kitab Kristen yang sudah saya pelajari. Bagi jemaah mungkin yang ingin mendapati buku ini biodata saya secara lengkap. Dan di dalam sini juga saya mewisudahkan para pendeta. Ini dokumen saya waktu pendeta. Saya terdaftar sebagai pendeta pada GKI di tanah Papua. Silakan. Makanya kok tidak ada pendeta dari Papua yang marah saya. Yang marah justru dari Nusa Tenggara Timur. Esra Sorrow, orang masuk Islam dia marah. Ini kafir ini tahun 2007 dia bilang katanya Yahya Waloni lari debat dengan dia di Surabaya. Kapan pernah terjadi itu? Dasar pembohong. Nggak pernah ada pendeta yang berani. Sekarang saya tantang satu Indonesia. Saya tantang satu Indonesia berdebat di Istora Senayan, Jakarta. Jangan di Surabaya, jangan di Solo, kecil. Istora Senayan, Jakarta. Saya tidak perlu pendamping kalau debat, karena saya ahli di bidang itu. Saya tidak akan menggunakan Al-Quran untuk menyanggah argumen kafir. Saya akan menggunakan kitab dan argumen dia sendiri untuk mematahkan dan mengalahkan sekaligus konsep ketuhanan yang mereka imani. Saya nggak perlu pendamping dari pihak siapapun. Adapun pendamping saya hanya satu, Solahuddin Hasibuan, Ustadz yang di Palembang, output dari Gontor. Itu yang mendampingi saya. Tapi beliau tidak boleh bicara karena ini bidang saya. Itu bidang saya ini nggak sembarang juga orang bisa tahu. Jadi ada bilang, oh banding sini, ayat sana dibanding dengan Al-Quran. Itu bukan ahli, itu debat awam. Hanya membaca. Sama dengan kita orang Islam bilang begini, kalau dia Yesus itu adalah Tuhan, ini argumen awam. Dan mudah sekali patahkan oleh pendeta kalau argumen itu. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Kenapa dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani? My Lord, why you have forsaken me? Kenapa ya Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau debat dengan pendeta, doktor, profesor, kaliber, dia akan jawab. Yang kami imani dia Tuhan, bukan kemanusiaan dia yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Antum mau tanya apa lagi kalau sudah begitu? Makanya jangan pernah akui Yesus adalah Isa. Isa adalah Yesus. Kita orang Islam dari Makkah, Madinah sampai ke ujung-ujung dunia, masuk ke rumah orang Islam, nggak ada foto Nabi Muhammad. Betul? Kenapa Nabi Muhammad tak punya foto? Karena di zaman beliau tidak ada tukang foto. Kalau di zaman Rasul tak ada tukang foto, bagaimana mungkin ada Nabi yang 576 tahun ada fotonya? Bule dari mana jadi Tuhan ini? Lah iya, tadi kan saya sudah bilang Saiful identik dengan Indo. Nah sekarang gambar yang di poster itu siapa? Antum mau tahu? Yang bermain pada film The Passion of the Christ, yang dirilis di Yerusalem, kemudian ditolak oleh rabi-rabi Yahudi Ortodoks. Siapa dia? Mick Gibbon, William Steve, yang bermain pada film The Passion of the Christ. Tidak identik dengan orang Timur Tengah, lebih identik dengan orang Belanda, American, orang Amerika, orang Belanda, artis Yugoslavia, artis Selandia Baru, New Zealand, artis Prancis, yang digambar-gambarkan. Kalau di Eropa, kalau di Afrika, Tuhannya seperti orang Jawa. Namanya Suyono, begitu.
Jadi menipu, mengkamuflase sebuah kasta, mengkamuflase sebuah kasta, ditipu nih masyarakat ini. Untuk menutupi kebohongan kitabnya, dihadirkan manusia tersiksa seolah-olah mati di kayu salib. Padahal eksekusi salib itu bukan Tuhan disalib. Mustahil Tuhan disalib. Yang tersalib itu adalah Barsabas. Yang menyalibkan adalah eksekusi di Golgota. Golgota itu artinya Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak sudah digunakan oleh Romawi dari tahun 65 sebelum Masehi. Penjahat-penjahat kelas kakap disalib di atas sampai runtuh dagingnya, tulang-tulangnya retak, tumbang di situ. Tapi tidak ada Al-Masih disalib di situ. Kalau betul Isa Al-Masih disalib di situ, yang pertama kali beragama Kristen bukan orang Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Yang pertama kali beragama Kristen pastilah orang Yahudi. Apalagi dikisahkan dalam New Testament itu, tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali. Kalau bebas saya mau tanya, nih orang mati yang bangkit apa pulang kampung atau bobok lagi?